Inilah bahayanya gagal bayar di aplikasi pinjaman online ya. Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas bahayanya gagal bayar di aplikasi pinjaman online saat ibaratnya teman-teman melakukan gagal bayar. Ya, apa sih bahayanya teman-teman? Oke, sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan untuk teman-teman yang punya permasalahan pinjol, yang masih gali lubang tutup lubang, yang memang sudah tidak bisa bayar pinjolnya ataupun fase gagal bayar, boleh konsultasikan masalah Anda ke WA yang ada di deskripsi video. Kita akan bimbing teman-teman mendampingin bagaimana kita bebas dari pinjol saat tidak bisa bayar. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini saya akan sedikit membahas tentang bahayanya gagal bayar pinjol. Sebenarnya gini ya, bahayanya gagal bayar pinjol jika kalian memang saat melakukan gagal bayar itu tidak tahu apa-apa. Itu poinnya, tidak tahu apa-apa tentang pinjol. Saya kasih contoh. Di sini ada salah satu nasabah yang memang konsultasi ke saya juga. Awalnya katanya sih memang cuman punya dua aplikasi awalnya. Tapi dikarenakan dia tidak tahu ya, dua aplikasi itu dari aplikasi legal awalnya. Kan tidak tahu gitu kan, tidak dan sudah tidak bisa bayar, dia itu coba ambil dari aplikasi lain. Ambil dari aplikasi lain lalu untuk tutupin aplikasi itu. Tapi yang mirisnya, dia itu kan tidak tahu aplikasi yang diambil itu aplikasi legal ataupun ilegal. Ternyata yang diambil itu adalah aplikasi ilegal. Ya, ilegal. Dan dari satu aplikasi itu justru kalau ilegal mah cairnya bisa sampai 2-3 aplikasi sekaligus gitu kan. Betul. Dan itu yang dia alamin gitu kan. 3 aplikasi sekaligus dia cair dari sana dengan bunganya yang tinggi. Ya seperti itu. Aplikasi legalnya ketutup. Aplikasi legalnya ketutup. Cuman di aplikasi ilegal ini dia itu mencoba lagi melakukan pembayaran dengan aplikasi lagi. Ya, singkat cerita ini sampai 32 aplikasi loh. Ilegalnya semua, saking dibayar terus dibayar, campurin bayarnya ada dengan uang pribadi, ada dengan uang dari pinjol lagi gitu, sampai 32 aplikasi. Setelah itu mentok gitu kan, tidak bisa bayar lagi, minjam ke aplikasi lagi nggak bisa gitu kan, untuk bayar secara pribadi pun nggak bisa karena memang bunganya yang tinggi dan juga tunggakannya yang besar. Akhirnya dia berinisiatif untuk jual aset untuk menutupi aplikasi itu. Jual aset ternyata tidak tertutup karena 32 aplikasi itu nominal tagihannya puluhan juta ya, karena jual asetnya nggak seberapa gitu kan, dia tutup dengan aset itu sendiri, asetnya habis dan itu aplikasinya masih nggak ketutup juga, dan mulailah dia mendapatkan teror penagihan. Karena apa? Ilegal itu kan kalau memang tenornya cuma 7 hari dan hari kelima sudah neror. Nah, dia mulai merasakan gencarnya teror penagihan dan akhirnya dia takut. Nah, seperti itu. Dia malah mengajukan lagi ke aplikasi legalnya lagi untuk tutupin aplikasinya, aplikasi yang ilegal. Mirisnya lagi sampai ceritanya sampai ibaratnya pinjam ke bank dengan menggadaikan BPKB dan lain sebagainya. Nah, setelah itu tetap tidak tertutup karena memang tunggakannya makin banyak dengan tunggakan di bank lah, di aplikasi legalnya, yang ilegalnya pun tetap tidak tertutup. Akhirnya mentok, biayanya tidak ada dan akhirnya gagal bayar. Dan singkat cerita di sini kenapa mirisnya? Karena memang pas gagal bayarnya itu dengan masih tunggakan yang sangat besar sekali. Masih gagal bayar, akhirnya gagal bayar juga. Nah, bahayanya gagal bayar yaitu seperti ini. Karena kan apa? Tidak tahu tentang resiko pinjolnya, tidak tahu tentang hukum pinjolnya. Saat gagal bayarnya asetnya habis, hutangnya menumpuk. Inilah yang disebut bahayanya gagal bayar ya. Andaikan kalian tahu justru dari awal tentang resiko pinjol seperti apa, aplikasi legal yang mana, ilegal yang mana, gagal bayar itu nggak ada yang bahaya. Andaikan kalian tahu ataupun nasabah ini tahu di 2 aplikasi yang awal itu langsung digagal bayarkan, itu nggak ada yang bahaya. Ya, karena jelas secara hukum walaupun yang 2 itu legal, itu secara hukum hanya perdata, itu masuk hutang piutang. Hutang piutang hanya perdata, dan perdata untuk pinjol itu sendiri cuma BI checking doang, slik di BI checking doang. Itu kan seperti itu, ya. Dan paling buruk cuma didatengin kolektor lapangan datang cuma nagih hutang, bukan mau mencelakai. Segala bentuk penagihan ada aturan dan juga SOP yang berlaku.
Dan juga ada etika-etika penagihan. Kita nggak bayar pinjol mau puluhan juta, ratusan juta, miliaran, tetap hukumnya cuman perdata. Nggak bisa disandingkan dengan penagihan, pengancaman, pemaksaan, apalagi kekerasan. Itu kan tindakannya pidana. Ya, seperti itu. Nah, akhirnya ya udah galbailah si nasabah ini dengan tunggakan hutang di mana-mana. Kalau untuk pinjolnya karena memang kita bimbing ya, kita dampingin gitu, kita jelaskan juga seperti apa. Ujungnya ya gagal bayar juga tetap. Kalau pinjol ada digalbai juga selesai. Cuman yang jadi problem aset sudah habis, hutang ke pihak bank. Nah, ini yang jadi miris bahayanya gagal bayar itu seperti itu. Kalau memang kalian gagal bayar dengan ketidakpengetahuan kalian tentang masalah pinjol ini, ya. Karena ketidakpengetahuan itulah yang akan merusak semuanya. Makanya kalau memang ibaratnya kalian punya permasalahan pinjol, yuk dikonsultasikan aja dulu. Pinjol itu nggak semenakutkan yang kalian pikirkan. Kalau kalian tahu tentang resiko pinjolnya ataupun hukum pinjolnya, justru yang tahu gagal bayarnya banyak yang disengaja. Sengaja ambil pinjol lalu digalbaikan. Banyak yang seperti itu kalau mereka memang sudah tahu. Gitu kan? Ya. Tapi mirisnya kalau memang belum tahu ya seperti itu. Jadi tetap gagal bayar, cuman sampai harta dan juga aset habis. Nah, itu yang jadi bahaya. Tapi kalau memang untuk gagal bayar itu sendiri, mau sengaja ataupun tidak disengaja, sama aja tidak ada yang bahaya. Kalau kita paham tentang resikonya, kalau kita paham tentang hukumnya, dan kalau kita tahu cara penanganannya. Seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman poinnya di sini, makanya teman-teman haruslah mengetahui tentang resiko pinjol kayak gimana. Intinya nggak semenakutkan yang kalian pikirkan pinjol itu. Ya, pinjol ujungnya selesai walaupun nggak dibayar. Ya, saya berdiri di sini alumninya gitu kan, alumni yang memang awalnya terjerat pinjol ya, sama lah ya seperti teman-teman awam, dulunya awam, tidak tahu aplikasinya legal, ilegal gitu kan, legal. Jadi asal pinjam aja tidak bisa bayar, akhirnya gagal bayar. Dengan semua resiko yang ada saya terima. Kalau dulu di zaman saya gagal bayar nggak ada edukasi-edukasi yang lebih matang gitu kan seperti ini ataupun ya di channel-channel lain gitu kan. Kalau sekarang mah banyak ya, banyak yang mengedukasi. Jadi kalian jangan ibaratnya tertutup ya pengetahuan, karena sudah banyak juga yang edukasi-edukasi seperti ini. Ya, saat kalian punya permasalahan lebih baik dikonsultasikan aja. Bukan hanya ke saya, banyak kok konsultan-konsultan lain juga di channel-channel lain kan tentang membahas tentang pinjol itu sendiri. Belajar autodidak dari video-video seperti ini juga bisa. Ya, yang penting kalian paham nih tentang resiko pinjolnya kayak gimana, hukumnya seperti apa, supaya kalian nggak ketutup dengan ketakutan-ketakutan yang memang kadang muncul dikarenakan apa? Ketidakpengetahuan aja. Ya, karena ketakutan itu muncul karena itu ketidakpengetahuan. Tapi kalau kalian tahu justru ini ya, contohnya aja nih ya, saya membimbing nasabah ratusan orang tuh masuk dalam grup WhatsApp saya. Mereka awalnya sama ya, takut kita bimbing, kita dampingin, kita bentuk juga minimalisir, mentalnya kita bentuk. Ada lucunya, beberapa member justru malah bilang, gimana bang, saya mau minjol lagi bisa gak bang? Ya, saya mau minjol lagi gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi dari awalnya ketakutan karena paham tentang gagal bayar itu gak semenakutkan yang dipikirkan. Gagal bayar itu ternyata sepele. Jadi malah ketagihan ingin minjol lagi, ingin galbay lagi. Tapi sayangnya memang gak akan bisa, karena pinjol itu terbilang seumur hidup. Kalau kita sudah gagal bayar satu kali, udah itu sudah rusak gitu kan, data kita nggak akan bisa minjol lagi. Seperti itu ya. Makanya dengan mengetahui ilmu-ilmu tentang hukum pinjolnya kayak gimana, resiko pinjol seperti apa, maka kalian pun tidak akan ibaratnya terjerumus ke pinjol itu lebih dalam lagi. Kalau kalian tahu di mana kalian emang sudah tidak bisa bayar dengan uang pribadi kalian di awal gitu kan, udah galbay aja, ujungnya selesai gitu kan. Dibandingkan mirisnya, bahayanya seperti kasus nasabah tadi. Ada ini salah satu nasabah memang konsultasi seperti itu, repot gitu. Kalau sudah seperti itu repot, benar-benar repot sekali. Karena pinjol ini bukan membantu, pinjol menjerat, bukan membantu ya. Karena memang apalagi yang ilegal nih ya, yang ilegal benar-benar menjerat gitu. Mereka itu bunga tinggi, tenor pendek gitu kan. Dan kalau memang secara hukumnya jelas si ilegal itu tidak usah dibayar. Karena pemerintah, OJK, SWI, pihak kepolisian lagi memberantas mereka juga. Jadi kalian jangan takut kalau galbay ilegal, jangan takut. Tinggal bagaimana kita meminimalisir teror penagihan penyebaran data. Dan penyebaran data itu kan memang secara hukumnya pidana, jadi nggak ada yang perlu kita takutkan. Daripada Anda menyesalkan nih punya uang untuk bayar ilegal, lebih baik gunakan uang itu untuk melindungi data diri Anda. Lakukan pelaporan ke pihak yang berwajib. Karena kalau memang untuk melakukan pelaporan pasti butuh
uang, kan seperti itu. Daripada dibayarkan ya pinjol ilegal, bansos gitu kan, nggak usah ibaratnya bayar pinjol ilegal ya, seperti itu ya. Jadi itu teman-teman, sekali lagi kalau memang butuh bimbingan, konsultasi aja dulu teman-teman ya. Konsultasikan masalah Anda, silahkan ke WA yang ada di deskripsi video supaya kalian paham. Jika kalian memahami tentang resiko pinjolnya, hukum pinjolnya gitu kan, kalian nanti berjalan mandiri pun bisa gitu kan, berjalan mandiri pun, gagal bayar sendiri pun bisa nanti gitu. Kalau memang nggak bisa, butuh bimbingan lebih lanjut ya silakan nanti masuk di kelas bimbingan saya, gabung bersama saya di dalam grup WhatsApp dengan teman-teman yang lain, seperti itu ya. Oke, mungkin saya sedikit informasinya teman-teman ya. Poinnya di sini, gagal bayar itu nggak ada yang bahaya kalau memang kita tahu, bahaya kalau memang kita tidak tahu, seperti itu ya. Oke, mungkin sampai di sini saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.